Ya benar, di Indonesia ramai orang Melayu, tapi yang berkuasa orang Jawa. Ada sebuah komentar dari warganet Malaides yang ditujukan kepada warganet Indonesia yang juga beretnis Melayu. Dalam komentar warganet Malaides tersebut mengatakan, di Indonesia memang juga ramai kaum Melayu, tapi orang Melayu di Indonesia dianaktirikan oleh kerajaan Indonesia, sebab yang pegang kerajaan adalah kaum Jawa. Dan hal tersebut dijawab oleh si abang Melayu yang berasal dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya ingin stick sedikit tentang komentar ini ya. Ya benar, di Indonesia ramai orang Melayu, tapi yang berkuasa orang Jawa. Sekarang saya ingin bertanya kepada Dedi ini ya. Dedi, kamu mengatakan diri kamu Melayu. Melayu itu terdiri daripada suku-suku. Kalau dalam sejarah ketamadunan yang disebut bangsa Jawi Nusantara. Dalam bangsa Jawi berbilang suku. Aceh, Minang, Jawa, Batak, Bugis, Madura, Flores, dan seterusnya. Itu yang disebut bangsa Jawi Nusantara Melayu. Tetapi bagi pihak warga Malaysia yang merasa diri kalian Melayu, warga negara Malaysia itu terdiri daripada suku-suku. Suku Jawa, suku Minang, suku Bugis, suku Banjar, suku Aceh, dan seterusnya. Yang paling lucu, kalian orang Malaysia mengandalkan diri kalian Melayu. Melayu itu adalah terdiri daripada suku-suku. Ada bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Bugis, dan seterusnya. Dan setiap suku di Nusantara dia memiliki budaya, adat, dan istiadat sendiri. Bugis memiliki rumah budaya Bugis. Minang memiliki rumah budaya Minang. Aceh memiliki rumah budaya Aceh. Sekarang saya nak tanya dengan awak. Orang Jawa memiliki rumah budaya Jawa. Senjata orang Jawa itu adalah keris. Senjata orang Aceh itu rincung, dan seterusnya. Saya tanya dengan awak, di Malaysia, yang awak mengaku orang Malaysia, orang Melayu. Raja-raja kalian itu mengaku Melayu. Tapi simbolik yang kalian pakai, keris. Keris itu milik budaya Jawa. Orang Jawa punya. Pahamkan sejarah. Jawa memiliki rumah adat Jawa. Jawa memiliki senjata Jawa iaitu keris. Orang Minang enggak boleh pakai keris. Orang Minang ada senjata Minang. Orang Bugis ada senjata Bugis. Orang Aceh ada senjata Aceh. Orang Banjar ada senjata Banjar. Sekarang saya tanya dengan awak. Kenapa raja-raja kalian semua di Malaysia itu yang mengaku Melayu, kenapa harus memakai keris? Jadi Melayu ini terdiri daripada suku. Coba tanya dengan raja-raja kalian tu semua di Malaysia tu, ya, yang kononnya berdaulat. Ya, tanya dengan mereka, mereka suku apa sebenarnya? Kalau suku Bugis, enggak layak memakai keris. Keris bukan milik keturunan orang Bugis. Keris milik keturunan orang Jawa. Budaya Jawa. Setiap suku-suku yang terdiri di Nusantara ini memiliki budaya masing-masing, bahasa masing-masing. Tetapi bahasa persatuan majmuk seluruh suku-suku Nusantara, yaitu bahasa Jawi, adapun yang disebut bahasa Jawi Indonesia, adapun bahasa Jawi Malaysia. Sekarang karena kalian sudah memiliki sebuah nama negara Malaysia, ya, disebut bahasa Melayu adapun bahasa Indonesia. Cuma berbezanya lorat cara bercakap.
Itu yang harus kalian paham. Jadi rakyat Malaysia jangan merasakan kalian Melayu. Melayu itu terdiri daripada suku-suku. Yang paling silap, kalau memang raja-raja kalian tuh orang Bugis, tidak boleh memakai keris. Keris itu milik orang Jawa. Contoh, Raja Aceh memakai keris enggak boleh. Raja Aceh tetap memakai rincong. Karena itu budaya Aceh, budaya Minang, budaya Bugis, budaya Banjar. Semua suku-suku yang terdiri di Nusantara ini memiliki budaya senjata sendiri, rumah adat budaya sendiri. Saya tanya dengan awak sekarang, coba tunjukkan di Malaysia rumah adat budaya Melayu yang mana? Mesti kalian akan tunjukkan rumah adat salah satu daripada yang kategori apakah Minang, apakah Bugis, apakah Banjar. Itu semua adat-adat yang kalian pakai, itu semua adat daripada Indonesia. Kesimpulannya saya nak cakap dengan kau orang ni semua di Malaysia ni, nenek moyang kalian itu orang Indonesia. So, janganlah belagak sangat. So, ramai rakyat-rakyat Malaysia yang memandang rendah terhadap rakyat-rakyat Indonesia. Perihal nenek moyang kalian itu semua terdiri daripada suku Indonesia. Jadi pahamkan sejarah. Kononnya aku rakyat Malaysia, Melayu. Kita tanya sejarah asal usul pun tidak tahu. Macam mana kalian mengaku Melayu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, dan hal itu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia tidak ada satu penguasa ataupun lembaga tertinggi tunggal, atau yang namanya mengistimewakan salah satu kaum. Semua itu diwujudkan melalui sistem demokrasi, dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Secara sistem ketatanegaraan, Indonesia memang berbeda dengan negara Malaides, dan meskipun Malaides dikatakan sebagai negara multietnis, tetapi terkesan masih sebatas slogan semata. Karena negara Malaides memiliki konsep kepemilikan, yaitu kaum Melayu lah yang menjadi pemilik negara Malaides. Lagi pula, benar apa yang dikatakan oleh Abang Melayu yang berasal dari Indonesia. Bahwa Melayu Malaides itu sebenarnya terdiri dari beberapa suku-suku, yang pastinya suku-suku yang berasal dari Indonesia. Sehingga para raja-raja atau sultan-sultan di negeri Malaides, memiliki darah keturunan suku-suku yang ada di Indonesia. Akan tetapi warga Malaides menutupi itu semua, dan menganggap bahwa dirinya adalah orang asli suku Melayu, kaum Melayu, atau bangsa Melayu. Bahkan menerapkan hak keistimewaan bagi orang-orang Melayu, yang pada kenyataannya mereka itu adalah Melayu palsu. Dan di dunia ini hanya Malaideslah negara yang ada pemiliknya. Namun sebenarnya itu adalah konsep yang beraroma rasis. Sekalipun mereka ada konsep ketuhanan, namun yang menggelikan, mereka jugalah yang merasa ketar-ketir atau ketakutan akan negara Malaides, jika dikuasai oleh kaum lain. Sedangkan kaum Melayu Malaides selalu diprioritaskan dan menjadi kaum yang mayoritas di negara Malaides. Untuk itulah konsep ketuhanan Melayu telah memicu perdebatan, di kalangan orang-orang Malaides itu sendiri. Terutama seiring dengan munculnya isu-isu rasial dan politik di negara Malaides, yang selalu dijadikan alat oleh para petinggi negara Malaides, demi kepentingan pribadi kelompoknya. Beberapa kelompok politik, bahkan menyoroti kekhawatiran tentang terancamnya hak-hak kaum Melayu di negara Malaides. Maka tak heran, jika negara Malaides ditempatkan sebagai negara rasis nomor 2 di dunia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.